Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada zaman sahabat dulu, mereka bisa memberikan skala prioritas mana yang harus dikerjakan duluan dan mana yang harus dipekerjakan pada pekerjaan berikutnya. Tetapi yang paling menakjubkan adalah bahwa banyak di antara mereka yang juga bisnismen, seperti menantu Kanjeng Nabi sendiri, Sayyidina Utsman ibn Affan. Beliau ini adalah orang yang bergelut di sisi bisnis. Bahkan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu itu mereka juga bergerak dari sisi bisnis. Banyak di antara sahabat-sahabat itu juga memposisikan untuk bekerja, tetapi tidak mengurangi kapasitas dan kualitas mereka untuk beribadah kepada Allah. Bisnis tetap jalan, sementara ibadahnya juga tidak ada perubahan yang signifikan. Bahkan ibadahnya itu lebih baik dari kondisi awal. Dan mereka termasuk kategori khalifah. Kalau Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu bergelar Amirul Mukminin. Kalau Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, Abu Bakar Asy-Syiddiq radhiyallahu taala anhu itu gelarnya Khalifatur Rasulillah. Tentu hal ini menjadi perhatian dan perlu kita pelajari dan harus kita contoh, karena mereka benar-benar merasa takut kepada Allah dengan sangat yakin dan memerlukan kapasitas mereka sebagai manusia dan mempertaruhkan kondisi kehidupannya hanya untuk kepentingan Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka sangat sukses memimpin dunia karena mereka tidak bergantung kepada dunia. Mereka menjadikan harta sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah, bukan menjadi tujuan, tapi menjadi sarana saja, instrumen pendukung, bukan tujuan akhir. Sehingga dengan kondisi ini mereka bisa beribadah secara biasa-biasa saja, tapi dilakukan dengan ikhlas dan istiqomah. Mereka tidak mengabaikan waktu secara serampangan atau menggunakan waktu dengan tidak efisien. Jadi mereka itu ibadahnya sedikit. Kalau wiridan ya subhanallah, alhamdulillah. Kalau yang dibaca biasanya 33 ya terus dibaca 33. Istighfar membaca 100 ya dibaca 100. Bukan berarti kalau ada waktu, kalau pas mantep ya dibaca kadang 100 ditambah jadi 200 atau bahkan 2000. Kalau pas nggak mantep ya nggak usah dibaca atau membaca kurang dari 100. Mereka tidak mempunyai kapasitas itu, tidak menggunakan kapasitas itu, dan memang tidak menghendakinya. Itulah maka kita perlu mencontoh hal-hal yang demikian. Ibadah tidak perlu banyak, tapi istiqomah dan langgeng, lumintu bahasa Jawa. Lumintu itu berkesinambungan. Dengan demikian ibadah tidak mengganggu pekerjaan dan pekerjaan bisa bernilai ibadah. Maka yang paling penting sekarang adalah mari kita saling menyeimbangkan bagaimana harus berprofesi sebagai pekerja dan bagaimana harus berprofesi sebagai hamba. Betul-betul takut kepada Allah dan tidak menjadi Tuhan-Tuhan kecil yang bisa merasa bangga dengan ibadah kita, merasa kuat dengan apa yang kita kondisikan, dan menganggap bahwa kita kuat karena makan, kita tidak haus karena minum. Segala sesuatunya adalah Allah yang berkehendak. Semoga yang sedikit ini memberikan kemanfaatan atas kita bersama. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.